Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Ibu dan Bapak dosen calon penguji laporan PKL kami, khususnya mahasiswa dari Pendidikan Bisnis kelas A tahun 2023. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Haidir dengan NIM 1707623067 dan saya dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Prima Andriani SEMST. Nah, di sini saya izin untuk memberikan laporan hasil atau output dari laporan praktik kerja lapangan yang saya lakukan di PT Solid Gold Berjangka Jakarta. Nah, yang mana di sini ada daftar isi, yang mana daftar isi ini memuat beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama latar belakang, kedua background, alasan memilih PKL, job desk, relevansi, masalah, solusi, manfaat, kesimpulan, dan dokumentasi. Nah, kemudian kita masuk ke latar belakang. Latar belakang di sini, kenapa eh, PKL itu wajib atau cocok dan berguna bagi mahasiswa? Karena PKL merupakan salah satu program akademik yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam dunia kerja atau profesional. Melalui berbagai macam kegiatannya, dan dari pengalaman saya memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan teori yang telah saya pelajari selama perkuliahan ke dalam praktik profesional di industri perusahaan. Selain sebagai syarat akademik, PKL juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi keterampilan kerja serta kesiapan dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, kemudian kita masuk ke background dan sejarah perusahaan. Jadi tempat saya berlabuh atau objek saya berlabuh untuk melakukan praktik kerja lapangan ini adalah PT Solid Gold Berjangka. Apa perusahaan atau apa background dari PT Solid Gold Berjangka tersebut? Jadi PT Solid Gold Berjangka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi dan derivatif yang telah berdiri sejak tahun 2002. Perusahaan ini berada di bawah pengawasan Bapepti serta menjadi anggota Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ dan KBI. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, perusahaan ini telah berkembang dan memiliki beberapa kantor operasional. Yang pertama ada di Jakarta atau head office yang saya tumpangi untuk melaksanakan kegiatan praktek PKL, kemudian ada Semarang, Makassar, dan lain-lain. Nah, sebagai perusahaan jasa keuangan, PT Solid Gold Berjangka memiliki visi untuk mengembangkan perdagangan berjangka di Indonesia dan menjadi perusahaan pialang berjangka yang berskala internasional. Nah, apa sih alasan saya memilih PT Solid Gold Berjangka? Nah, ada 4 alasan yang mempelopori saya memilih PT Solid Gold Berjangka. Yang pertama adalah reputasi perusahaan yang legal. Dibanding beberapa perusahaan-perusahaan broker yang lain, perusahaan PT Solid Gold Jakarta itu memiliki reputasi kelegalitasan yang sangat komplit. Perusahaan memiliki reputasi dan legalitas yang jelas dan sudah diawasi oleh Kemendak dan Bapepti. Itulah yang menjadi alasan saya memilih PT Solid Gold dibanding PT-PT broker atau jasa investasi keuangan yang lain. Nah, kemudian industrinya relevan dengan mata kuliah. Jadi bergerak pada industri jasa keuangan yang dinamis, ini cocok untuk mempelopori sifat atau materi dari bisnis yang saya pelajari di kelas. Kemudian lingkungannya cukup mendukung dengan lingkungan kerja profesional dan yang berorientasi pada pengembangan SDM. Jadi pada lingkungan yang saya tempati ini cukup supporting untuk saya mengembangkan kompetensi saya untuk mulai berkarir di dunia profesional. Kemudian relevan dengan prodi, relevan dengan kompetensi program studi pendidikan bisnis yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Kemudian job desk utama saya selama PKL di sini, selama PKL saya ditempatkan pada divisi Human Resource Recruitment, namun juga saya memperoleh kesempatan menjalankan peran sebagai Business Development. Jadi apa saja sih tugas saya sebagai Human Resource? Yang pertama, ada talent sourcing, screening CV, menjadwalkan interview, kemudian ada administrasi rekrutmen, kemudian ada employer branding, social media branding, content creation, onboarding supporting, dan recruitment reporting. Kemudian apa sih job desk rangkapan saya di divisi business development? Yang pertama adalah prospecting dan lead generation. Kemudian saya juga memberikan edukasi kepada produk kepada calon nasabah dan
Saya membantu pengelolaan database prospek calon-calon nasabah, kemudian saya membantu menganalisis kebutuhan pasar, kemudian saya membantu segmenting, profiling, dan contacting. Dan yang terakhir, saya mendukung pencapaian target bisnis yang telah diset oleh kantor dan perusahaan seperti itu. Kemudian apa sih relevansi job desk dengan mata kuliah? Yang pertama, jika kita mengacu kepada negosiasi bisnis. Nah, di sini saya mempelajari banyak sekali cara komunikasi dengan kandidat misalnya dan saya juga mempelajari bernegosiasi dengan calon nasabah. Saya mempelajari berkomunikasi dengan kandidat sebagai HR dan saya mempelajari bernegosiasi dengan calon nasabah selaku divisi business development. Kemudian saya juga rasanya job desk-nya relevan dengan kreativitas dan inovasi dengan pembuatan komplain, pembuatan konten dan employer branding. Kemudian saya juga merasa job desk saya itu job desk yang saya kerjakan itu alignment dengan literasi informasi digital. Seperti saya membantu talent sourcing melalui LinkedIn, Jobstreet, Instagram, TikTok, dan profiling nasabah calon-calon yang proper untuk dijadikan klien di kantor kita. Kemudian saya juga membuat beberapa alasan mengapa job desk saya alignment atau sejalur dengan keterampilan mata kuliah keterampilan komunikasi. Yang pertama, saya melakukan interview. Saya juga melakukan follow up kandidat melalui beberapa media sosial. Kemudian saya juga melakukan presentasi produk dan contacting kepada calon-calon nasabah atau klien as a business development. Kemudian saya juga memperhatikan etika profesi. Apa itu etika profesi? Kenapa etika profesi saya sebut alignment dengan pekerjaan saya? Karena dalam bidang atau industri job desk yang saya kerjakan, itu menjaga kerahasiaan data dan profesionalisme kerja adalah salah satu orientasi utama yang dipegang oleh seluruh staf yang bekerja. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hambatan atau masalah yang saya hadapi selama PKL. Mungkin dari dua divisi yang saya rangkap di sini, ada empat masalah yang saya rangkum. Yang pertama, mungkin dari divisi HR itu rendahnya respon kandidat yang sudah kami undang. Kemudian masalah kedua dari divisi HR, banyaknya kandidat yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian pada masalah yang ketiga, tingginya tingkat no-show interview saat sudah diundang. Kemudian pada masalah keempat di divisi Human Resource, tingginya turnover pada beberapa posisi yang telah ditempatkan oleh staf-staf tersebut. Nah, kemudian apa masalah pada rangkapan divisi yang saya tempati yaitu business development? Yang pertama, tingginya tingkat penolakan calon nasabah yang sudah kami coba untuk prospek dan kenalkan produk unggulan kami. Kemudian pada masalah kedua, di divisi business development, rendahnya literasi masyarakat terhadap investasi dan perdagangan berjangka. Kemudian masalah ketiga di business development, sulit membangun kepercayaan saat menawarkan prospek. Kemudian yang terakhir, persaingan dengan instrumen investasi lain seperti kripto, reksadana, saham, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian dari masalah tersebut saya merangkum empat juga solusi. Yang pertama, masalah dari HR, saya merangkum solusi juga untuk HR. Dengan masalah yang pertama tadi, saya merangkum solusi dengan memperluas platform rekrutmen yang awalnya hanya LinkedIn, mulai merambah ke media sosial seperti Instagram, Telegram, TikTok, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, eh, saya membantu membuat konten lowongan yang lebih menarik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, reminder interview secara berkala kepada calon-calon kandidat yang telah diterima. Kemudian solusi yang saya berikan ke masalah di divisi business development adalah pendekatan edukatif dan konsultatif kepada calon klien dan nasabah. Kemudian saya menjelaskan legalitas perusahaan, saya juga menjelaskan segmentasi calon nasabah, kemudian saya juga menjelaskan beberapa profit dan risiko manajemen terhadap produk yang kami buat. Kemudian solusi yang keempat di divisi HR adalah meningkatkan employer branding. Dan yang kelima, solusi di divisi HR, saya menyarankan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi. Dan yang terakhir di divisi business development, saya membuat solusi dengan memanfaatkan media sosial dan personal branding yang lebih personality gitu.
Kemudian manfaat apa aja sih yang saya peroleh di selama magang PKL di PT Solid Gold Berjangka? Yang pertama pastinya saya mendapatkan hard skill dan soft skill. Apa aja sih hard skillnya? Saya hard skillnya mendapatkan tahu atau memahami rekrutmen proses yang berjalan di perusahaan. Kemudian saya mengerti bagaimana cara talent sourcing. Kemudian saya juga mengerti bagaimana manajemen sosial media, content creation, dan business development atau consultant bisnis. Dan soft skill yang saya dapatkan, saya mulai lebih terampil lagi dalam komunikasi profesional. Kemudian saya juga lebih memahami seni negosiasi dalam bisnis, dan saya mulai berani untuk public speaking di depan orang-orang. Dan saya juga mulai mengevaluasi diri dengan tim manajemen yang saya pelajari dan teamwork yang saya sudah jalin selama saya bekerja di sini. Nah, kemudian sampai kita pada kesimpulan, yaitu dari seluruh rangkaian kegiatan PKL yang telah saya laksanakan, dapat disimpulkan bahwa PKL di PT Solid Gold Berjangka Jakarta memberikan pengalaman yang sangat berharga dan menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik kerja nyata di industri profesional, khususnya di industri jasa keuangan atau investasi keuangan. Melalui penempatan pada divisi HR, rekrutmen, dan business development, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses rekrutmen, pengembangan bisnis, komunikasi profesional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam dunia kerja. Pengalaman ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik dan profesional, tapi juga mempersiapkan saya untuk menghadapi tantangan dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di program studi pendidikan bisnis Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ini segelintir dokumentasi dari hasil output praktik mengajar saya, praktik PKL saya di PT Solid Gold Berjangka Jakarta. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.